دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cara agar supaya dagangan obat dan dagangan jamu beracun Wahabi laku dan laris di tengah-tengah masyarakat awam, di samping harus berdusta dan harus mentahrif, yakni merubah kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar dunia yang bergelar Nasirus Sunnah, yaitu Imam Nawawi, dan juga kitab tafsir yang merupakan syarah atau penjelas daripada tafsir Jalalain, yaitu Hasyiatus Shawi, dan masih banyak kitab-kitab yang lain. Mereka juga menggunakan trik, mereka juga menggunakan tipu daya dan tipu muslihat untuk mempengaruhi masyarakat awam melalui kalimat yang indah, manis, harum, mempesona, memukau, yaitu kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, atau dengan kata lain, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Nabi bersabda. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata senjata ini cukup ampuh untuk mengelabui orang awam, sehingga banyak di antara mereka terpedaya dan terperangkap, terjerumus masuk ke dalamnya. Padahal akibatnya sangat fatal. Dengan qala Allah, qala Rasul ala Wahabi, maka yang terjadi di lapangan sepanjang masa adalah ini hukumnya begini, bukan begitu. Yang ini caranya begini, bukan begitu. Kamu salah, kamu bid'ah, kamu sesat, kamu kuburiyun, kamu syirik, kamu kafir, kamu halal darahnya, kamu neraka. Loh, itu kan qala Allah, qala Rasul. Kok bisa buahnya seperti itu? Iya, karena mereka itu lidahnya akan terjadi alergi, keluh, mengkerut jika mengatakan qala Syafi'i, qala Ahmad ibnu Hanbalin, qala Ibnu Hajar, qala al-Imamun Nawawi, qala Suyuti, qala Rafi'i, qala al-Imamul Ghazali, dan yang lain-lain. Tapi kalau sudah qala Albani, dan Albani lagi, wow, lidahnya akan menjadi fasih sefasih-fasihnya, lentur luar biasa, sehingga mudah sekali untuk bersilat lidah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Di samping akan berakibat seperti yang saya sampaikan tadi di atas, juga akan berakibat fatal seperti berikut ini. Lanjut, saya meneliti tentang Salafi. Ketika mereka berceramah, kalau bukan Allah pasti qala Rasul. Saran saya jangan pelihara kucing. Saran saya lebih baik jangan, gitu kan. Walaupun Abu Hurairah pernah memeliharanya, gitu kan, sahabat Nabi, cuma beliau, yang lainnya tidak ada yang pelihara. Tapi memang Nabi nggak tegur. Cuma hewan-hewan yang bertaring ini lebih baik nggak dipelihara, lebih baik. Jadi kan, kalau masalah dia kembali lagi, mungkin bisa satu waktu Bapak Ibu sekalian pergi ke satu tempat yang jauh, kemudian dilepas. Nggak masalah, dia makhluk Allah, Allah akan kasih makan kok. Nggak perlu kita khawatir, ada jutaan kucing selain dia hidup. Gitu. Nggak masalah, lebih baik dikeluarkan, karena memang berbahaya, kayak tadi kencingnya najis. Hewan-hewan yang bertaring itu kan yang dilarang makan, semuanya najis, najisnya berat ya. Najis hissi namanya, berat. Sama dengan kencing manusia dia hukumnya, beda kalau ayam. Ayam itu hewan yang boleh dimakan, kotorannya najis maknawi, artinya tidak menajiskan. Kalau dibersihin, udah nggak ada masalah. Makanya di Masjidil Haram itu imam mesti disambung suaranya pakai muballigh. Muballigh tempat kita penceramah, tapi muballigh di Masjidil Haram penyampai suara. Allahu Akbar. Apa kata muballigh di belakang? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Apa kata mubaligh di belakang? Rabbana walakal hamd. Penyampai suara. Dulu penyampai suara itu sampai 10 orang karena sopnya panjang. Sekarang bisa dipotong dengan apa? Mikrofon. Tapi kata Syekh Sya'rawi dalam Muzakkirat buku kecilnya, ketika mikrofon masuk ke Masjidil Haram, konflik. Karena sebagian mengatakan mikrofon ini tidak ada zaman Nabi. Semua yang tak ada zaman Nabi berarti bid'ah.
Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mikrofon masuk neraka. Ada zaman Nabi. Neraka. Maka kebetulan ditulis dalam buku Mudzakirat Syekh Sya'rawi. Bukunya ada saya simpan di rumah. Kata Syekh Sya'rawi, mikrofon ini kan alat, bukan ibadah. Dia alat penyampai suara. Pokoknya tak bisa, karena raja sudah menyetujui, tak boleh. Akhirnya Syekh Sya'rawi menjumpai orang yang mengharamkan itu. Kebetulan orang yang mengharamkan mikrofon itu sedang baca Quran. Pakai kacamata. Kata Syekh Sya'rawi, tuan yang mengharamkan mikrofon, betul, mikrofon haram karena tak ada zaman Nabi. Mikrofon itu pembesar suara, sedangkan kaca itu pembesar gambar. Kenapa pembesar gambar halal, pembesar suara kok haram? Afala ta'qilun. Mendengar argumentasi Syekh Sya'rawi, ditutupnya Quran, kalau begitu mikrofon boleh masuk. Ini pembesar suara. Jangan gara-gara dia datang dari barat lalu haram. Ini mikrofon orang barat punya. Makanya tertulis di sini on off. Kalau ini datang dari Arab pasti tulisannya al-hayah wal maut. Barat. Tuh, yang merekam. Kalau zaman dulu sekali saya ceramah selesai, tamat, innalillah, habis. Tapi sekarang ceramah sekali ini akan dimasukkan ke www.youtube.com, akan dibuatkan keyword kata kuncinya UPP, Pasir Pengarayan, halal bihalal, iptek dan seni dalam Islam. Enter, semua orang bisa menonton. Saya cek, saya tengok viewer 3 juta orang. Kalau pada saat kunut pun subuh membalik telapak tangan. Saya nggak tahu kenapa balik telapak tangan itu, gitu kan? Katanya karena ada doa di situ minta agar dijauhkan dari keburukan. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa. Yang ada adalah beliau pernah mengangkat tangan, iya, gitu kan? Beliau pernah berdoa tidak mengangkat tangan, iya. Ini yang ada. Bahkan beliau pernah mengangkat tangan sangat tinggi, itu sampai kelihatan ketiak beliau SAW. Itu memang ada. Hadis-hadis sahih semuanya. Tapi kalau dibalik telapak tangan nggak ada. Ini aneh-aneh ini. Ya, jadi tidak boleh dibuat. Jadi tidak pernah ada sunnahnya ya. Apakah ada dalil berdoa dengan membalikkan telapak tangan ke bawah saat doa dengan lafaz untuk menghindari sebuah musibah? Apakah itu salah satu sunnah Rasulullah? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, nah, itu adalah salah satu dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari sini, misalkan ke arah atas, misalkan kemana? Ini kan selama 24 jam muter. Iya, iya. Kemana? Ke arah atas yang mana? Yang mana? Muter terus, nggak berhenti-berhenti. Bahkan bukan cuma muter di tempat, muternya keliling. Iya, keliling. Matahari. Iya, jelaskan. Atas yang mana atas? Ya, misalkan ini matahari. Ya, bukan muter begini-begini ya, gak karuan, no. Ini ya sudah, atas di mana atas? Muternya itu sesuai dengan orbit. Dari mana atas ya, Mas? Yang mereka punya orbit masing-masing, itu. muter di masing-masing. Matahari muter. Kami nggak kuliah IPA di sini, nggak. Kami nggak kuliah sains. Jelaskan ini intinya yang atas yang mana? Anda itu guru silat, nggak usah. Sudah habis guru silat Anda jadi ustadz, sekarang jadi guru sains, sudahlah. Bukan bidangnya. Sudah tahu semuanya bumi muter. Iya. Ini matahari. Iya, matahari. Iya. Sudah tahu. Matahari sudah ada di layar Anda itu. Ngapain Anda praktik dengan tangan? Jelaskan sudah. Atas mana? Atas itu. Muter begini, teman. Iya. Ngapain dijadiin pakai tangan? Tadi sudah di layar sudah ada. Atas yang mana? Inti pertanyaan itu. Jangan muter-muter. Bumi-bumi muter jadinya otak Anda yang muter, ya kan? Pembahasan Anda jadi muter-muter. Misalkan, ya misalkan ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kan ada di atas. Iya. Ya, di atas arsy. Iya. Kalau kalian tidak mau mengartikan istiwa, ya sudah, Allah di atas. Iya, iya, di atas arsy. Misalkan ini bumi. Bumi Allah lagi. di atas. Lari ke ayat, lari ke bumi lagi. Iya, gimana?
Ini buminya nih. Iya, dari tadi. Apakah ke bawah atau ke atas? Iya. Dari tadi itu pertanyaannya. Jawab. Kencingnya anjing najis apa ora? Enggak najis. Air kencingnya kucing najis apa ora? Suci. Air kencingnya babi suci apa ora? Air kencingnya tikus suci apa ora? Suci. Sudah jelas? Air kencingnya jin suci apa ora? Suci kalau dia kencing ya. Kata Rasulullah, bala alai syaiton. Orang yang tidak bangun subuh, syaiton kencing kepadanya itu. Berarti kencing. Semua kencing itu adalah suci, kecuali kencing manusia. Dan kencing manusia terbagi dua. Ada kencing manusia yang ulama sepakat itu adalah najis, dan ada kencing yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu kencingnya anak laki-laki yang makan hanya nasi. Maka tadi dari awal saya katakan, coba kita kembali kepada Quran. Sekarang kembalinya kemana? Kembalinya ke internet, kembalinya ke HP, bukan kepada Quran. Mestinya kata Quran yang benar, kata sunnah yang benar. Itu yang harus dipegang dalam hidup kita. Saya ulangi, tolong perhatikan, jangan ngobrol, jangan ngantuk. Maka tadi dari awal saya katakan, coba kita kembali kepada Quran. Sekarang kembalinya kemana? Kembalinya ke internet, kembalinya ke HP, bukan kepada Quran. Mestinya kata Quran yang benar, kata sunnah yang benar. Itu yang harus dipegang dalam hidup kita.